Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam malahan Hishem Hamasya. Waalaikumsalam. Kelihatannya ada Mas Topi di belakang, Mbok Madu Mas di sini. Tidak kurus, tidak kelihatan gantengnya. Ya. Saudara, Allah itu menginginkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, ini sesuai dengan apa yang menjadi kodrat manusia sebagai gambar dan rupa Allah dan diciptakan tak bercacat di hadapan Allah. Menunjukkan pada artinya bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidaklah bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Di mana sifat Allah itu senantiasa mencerminkan segenap kebajikan. Makanya kalau ada manusia mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dari Allah, maka dikatakan bahwa itu tak normal. Itu tidak normal. Jadi normalnya bagaimana? Manusia itu baik. Normalnya bagaimana? Manusia itu kasih. Normalnya bagaimana? Manusia peduli dengan orang lain. Normalnya bagaimana? Manusia tidak membenci, tidak dendam, dan tidak selalu membela diri, serta merasa benar. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat Allah yang tertanam di dalam kehidupan manusia. Kehendak bebas inilah yang menjadikan segala sesuatu itu berubah dari baik menjadi jelek, dari kasih menjadi kejam, dari rendah hati menjadi bawah. Nah, ini adalah merupakan bentuk perubahan dan kita dapat melihat betapa vitalnya seseorang yang terpisah dari Allah karena menggunakan kehendak bebas secara salah. Dan sinilah kita dapat melihat mengapa alasan Allah itu menjelma menjadi manusia untuk merangkul manusia. Tujuan tak lain dan bukan adalah program Allah itu harus tetap jalan. Program Allah itu harus tetap terrealisasi dan terwujud. Makanya karena yang mengeksekusi ciptaan itu adalah Sang Firman, maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan Bapa dan bukan Roh yang menjelma, tetapi siapa? Sang Firman. Nah, pada waktu Sang Firman menjelma menjadi manusia, dia mengenakan totalitas kemanusiaan. Kita masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dia ini adalah manusia yang sempurna, manusia yang utuh, manusia yang lengkap. Jadi kan demikian, Firman yang menjelma ini adalah sebagai contoh dan landasan kita untuk menjadi lengkap, menjadi sempurna, dan tak tercerai-berai. Nah, Sang Sabda menjelma ini selalu membuka tangannya dengan penuh kasih, mengharapkan semua datang kepadanya dan menyerahkan hidupnya. Makanya tidaklah heran kalau pada waktu dia melayani ini ada seseorang
yang datang kepada para murid? Apa? Ada mempunyai anak yang mempunyai penyakit air. Dikatakan epilepsi. Mungkin dulu tidak ada ya kata epilepsi. Nah sekarang aja muncul kata epilepsi. Katakan ayam. Dan orang ini sangat bahagia. Karena apa? Sering ada di dalam api dan di dalam air. Coba kita lihat di sana, di dalam ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanlah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Pada waktu dia datang kepada Yesus, ungkapan apa yang dikatakan? Tuhan, kasihanlah aku atau kasihanlah anakku. Kata kasihanlah atau Lord have mercy ini menunjuk pada artian bahwa orang ini tidak mampu, orang ini tidak kuat, dan sekaligus terselip hati yang lembut dan rendah hati. Tapi kalau demikian, untuk datang kepada Allah itu, kita harus menata kalbu dan merendahkan hati di hadapan Sang Allah. Nah, ini banyak orang yang berdoa itu mentengah tolak pinggang, bengok-bengok kepada Tuhan. Ya kan? Banyak. Disangka di temannya, ya, atau saudaranya. Padahal tidak. Tuhan itu atau Allah itu beyond everything. Termasuk melampaui kita. Bagaimana kita menghadap Sang Khalik itu dengan tolak pinggang dan bentak-bentak, malah dia kadang itu menggantikan kuasa Allah di dalam dirinya. Suatu misal. Ya, suatu misal. Kau usir dalam nama Yesus. Suatu misal, ya kan? Dalam nama Yesus, keluarlah kamu. Kalau kita lihat seperti ini, who are you? You are not God. You're just human being who can say like that. Ya kan? Jadi kalau demikian kita ini adalah salah kaprah. Maka dikatakan kasihanlah anakku. Kata-kata ini adalah menunjuk pada belas kasihan seseorang ini untuk meminta supaya anaknya disembuhkan. Nah, kedatangan Yesus ini adalah untuk mengembalikan everything, yaitu hati manusia, pikiran manusia, dan juga tubuh manusia. Yang jelas adalah everything. Dikembalikan kepada porsi sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, porsinya itu apa? Ya, porsinya apa? Manusia itu sebagai perfeksi pemantul pewujud nyataan dari hubungan Allah dalam dirinya sendiri, di dalam sifat-sifatnya. Bahkan kalau kita melihat dengan jelas bahwa manusia itu sebelum jatuh di dalam dosa, di dalam tubuhnya itu mengeluarkan aura. Aura apa? Aura seperti matahari. Coba kalau kita melihat di dalam Matius 28, ya. Pasti lihat Matius 12, ya.
113 42. Ayat 3. Nanti 13 ayat 43. Nanti 13 ya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di kerajaan surga. Nah, kita bandingkan di dalam Roma sekarang, karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kalau demikian, sebelum jatuh dalam dosa, keberadaan manusia itu mempunyai aura terang, aura ilahi yang menutupi apa yang ada di dalam tubuhnya. Makanya manusia itu tidak malu walaupun tidak pakai pakaian, ya kan? Walaupun mereka telanjang pada waktu itu, manusia mempunyai malu ketika dia berbuat dosa dan mengerti bahwa tubuhnya itu telanjang. Makanya pakai tamak. Ya, tamaknya dari apa? Dari kulit binatang. Artinya apa? Keselamatan sudah dibayang-samakan melalui percikan dan darah. Jadi pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, keselamatan itu sudah dibayang-samakan melalui percikan darah yang direalisasikan ketika manusia pakai kawat kulit binatang. Makanya kedatangan Yesus di sini adalah untuk mengembalikan manusia kepada tingkatan dan standar yang sudah ditentukan atau katakan takdir. Makanya tidaklah heran kalau dikatakan be holy because God is holy. Itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa keberadaan kita ini suci. Keberadaan kita itu murni. Keberadaan kita ini sempurna. Jadi selalu diingatkan supaya hidup di dalam kesucian. Nah, Sang Sabda ini datang untuk apa? Untuk menyelamatkan dan mengembalikan manusia pada porsinya. Maka dikatakan ini, ya. Tadi aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Mengapa demikian? Tidak dapat menyembuhkannya karena kurang percaya. Ada ragu-ragu. Nah, ini terkait dengan iman. Nah, kalau kita ini betul-betul percaya, keraguan, kekhawatiran itu harus dihilangkan. Nah, tidaknya sembuh anaknya ini karena ada keraguan di dalam diri orang tua yang membawa anaknya kepada para murid. Makanya Yesus mengatakan, mengapa demikian? Ya, kalau katakan demikian, apa? Maka kata Yesus, hai, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di dalam kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Mengapa demikian? Karena Yesus di dalam pelayanannya selalu menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tetapi mengapa hatinya masih bebal? Mengapa pikirannya masih gelap? Mengapa masih kurang percaya? Nah, kata-kata Yesus ini adalah merupakan suatu teguran terhadap orang tua ini, juga terhadap para muridnya yang juga ragu ketika mendoakan anak yang mempunyai penyakit epilepsi ini. Makanya ketika para murid itu datang kepada Yesus dan sendirian katakan, mengapa kamu tidak bisa menyembuhkannya? Katakan jenis ini hanya bisa disembuhkan melalui apa? Doa dan puasa. Berarti melalui apa? Melalui penyatu tunggalan kita, karena doa ini adalah menunjuk pada komunikasi dan menyatukan kehendak kita dengan kehendak Sang Khalik untuk mendoakan orang yang sakit. Berarti saudara, di dalam kehidupan kita manusia, kita harus selalu di dalam kalbu. Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa ini tidak terselip arogansi, tidak terselip mengatakan bahwa aku bisa. Tidak. Tetapi segala sesuatu yang ada ini harus dilandaskan kepada hati yang jernih, pikiran yang jernih, sehingga kita bisa masuk di hadirat Allah. Coba dipikir, Allah kan suci, Allah itu kan murni. Bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang kotor? Bahkan Abba Agathon juga pernah mengatakan, ketika kita berdoa salah, maka doa kita pun juga tidak akan dijawab. Jadi doa ini harus benar untuk apa? Untuk kebaikan baik dalam dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Makanya jenis ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan doa dan puasa. Artinya ngeredatin dan juga mengalahkan diri sendiri ketika kita menghadap Sang Khalik. Jadi kan kemudian doa ini pun juga mempunyai tatanan, saudara. Kita juga perlu merenungkan dan mendalami atau masuk di dalam kalbu. Supaya apa? Supaya kita makin baik di hadapan Allah. Dan disinilah peranan daripada doa. Bahkan ketika setelah orang itu disembuhkan, dia memberitahu bahwa anak manusia akan diserahkan dan pada hari ketiga akan bangkit. Ini adalah merupakan suatu persiapan batin orang yang mengikut Kristus. Tanpa kematian Kristus, maka kebangkitan, kesempurnaan itu tidaklah mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan bahwa bangkitnya Kristus itu adalah merupakan suatu fondasi iman kepercayaan kita. Jadi dengan demikian kedatangan Kristus ini memang betul-betul untuk menyatukan kita, memperbarui kita, dan mengembalikan kita kepada takdir semulanya, yaitu menjadi gambar Allah yang tanpa cacat. Makanya kehidupan manusia ini adalah kehidupan dapat dikatakan sebagai the crown of creation, atau dikatakan sebagai mahkota penciptaan. Nah, untuk dapat bertahan dan senantiasa hidup di dalam keselarasan dan keharmonisan dengan Allah, maka
perlu adanya sakramen yang ada di dalam gereja dan disediakan oleh gereja. Karena alasan ini, saudara. Gereja sejak dulu menolak bahwa sakramen dikatakan sebagai simbol atau dikatakan sebagai lambang, sangat menolak. Karena sakramen adalah merupakan realita nyata yang dapat membentuk karakteristik kita, perilaku kita, dan kesucian kita. Karena itu, saudara, gunakan sakramen di dalam gereja. Kata-kata datangnya itu kalau pengakuan dosa, ya jangan minggu. Ya, minggu itu memang khusus untuk liturgi, is not for the convention. Tetapi kita untuk liturgi. Tapi kalau pengakuan dosa ya apa? Ya di luar minggu. Jangan melalui telepon ya. Pengakuan dosa melalui telepon itu pengakuan dosa yang macam apa? Ya. Harus face to face in the church, and the priest will to pray for you as the witness in front of them. Jadi kita sebagai saksi di hadapan Allah dan kita disaksikan. Jadi kita tetap pada konsep. Artinya bahwa kesimpulan yang dapat kita lakukan di dalam bacaan kita ini adalah kerendahan hatian adalah merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat dan kesembuhan serta kenormalan hidup kita ke depan. Karena di sanalah Allah akan bekerja, Allah akan memperbarui, dan Allah sebagai benteng kita menuju kepada kesucian. Kemudian dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, Tuhan memberkati.